ini tentang aspek lingkungan pengembangan shale gas. Nah, ini sedikit pengantar gitu ya, bahwa pengembangan oil dan tar sand ini tentu tidak lepas dari adanya dampak lingkungan. Nah, ternyata untuk setiap barel minyak yang dihasilkan dari tar sand di Alberta itu, satu barel setara 80 kg gas rumah kaca dilepaskan, gitu ya. Karena tadi kita menggunakan proses cracking dan juga upgrading itu semuanya kan membakar juga hidrokarbon, jadi itu termasuk dari emisi yang akan dihasilkan. Dan juga ada 2-4 barel air limbah dibuang ke tailing pond. Nah, ini ternyata selama ini membanjiri sekitar 50 km persegi hutan dan rawa. Jadi sebagian ada yang merembes karena waktu awal-awal itu dalam pembuatan teknik tailing pond itu tidak begitu safe gitu ya, namun sekarang sudah lebih bagus. Namun bisa dibayangkan seberapa besar skala dampak lingkungan yang terjadi gitu ya, karena kemarin kita bahas produksi oil sands di Kanada itu sudah melebihi 1 juta barel gitu ya. Dan dari 1 juta barel itu berarti akan ada lebih dari 80 juta atau 80.000 ton CO2 dilepaskan per harinya. Nah, dan juga ini yang juga menjadi isu, terkadang bukan hanya kualitas airnya, tapi juga jumlah air yang digunakan, gitu ya, isu volume. Seperti yang kita bahas di shale gas. Nah, untuk di oil sands Alberta itu ternyata penggunaan airnya untuk tadi ya pembuat transportasi menggunakan selari dan lain sebagainya itu lebih dari 2 kali konsumsi air bersih di kota Calgary selama setahun. Bayangkan, jadi banyak sekali air yang juga dipakai. Nah, yang dikhawatirkan juga dari tailing ponds ini itu akan terdapat rembesan air yang beracun tentu saja karena tadi ini masih bercampur dengan minyak, dan ini sangat berbahaya kalau akan mengalir ke air sungai atau air tawar gitu yang biasa kita minum, dan juga tentu membahayakan habitat makhluk hidup. Nah, karena tailing pond ini cukup luas begitu ya, meski apa namanya dipagerin begini, dan karena ini juga dulunya hutan gitu ya, kadang ada juga nih seperti contohnya ini bebek kesasar di tailing pond. Jadi dia hinggap begitu saja sehingga mati begitu. Nah, ini sering ditemukan di dalam tailing ponds. Nah, isu yang lainnya yang ketiga kita bahas yaitu karena adanya teknik mining ini, open pit mining, terjadi deforestasi dan perubahan landscape secara signifikan gitu ya. Kalau kita bahas di awal tadi di area Athabasca khususnya, ini dahulu adalah hutan semuanya ya, boreal forest atau hutan pinus. Nah, ini sekarang semua karena ditambang, area ini jadi rata gitu ya, dan bolong-bolong gitu. Nah, ini juga di gambar ini dulunya gunung nih, daerah sini. Cuma karena ditambang, gunung ini sekarang jadi rata dengan tanah gitu. Sehingga landscape dan habitat mungkin makhluk hidup yang ada di situ terpengaruh gitu ya. Itu yang dikhawatirkan orang. Dan juga isu lainnya seperti ini gitu ya. Area yang digunakan untuk tailing ponds itu cukup luas, dan juga ditakutkan ada uap hidrokarbon dan air yang toksik di dalam tailing ponds ini. Ini juga ilustrasi seberapa masifnya open pit mining gitu ya, kalau kita lihat dari tampak atas. Nah, ini penggalian terjadi di mana-mana. Dan sebenarnya efek ini juga orang-orang sudah pada aware gitu ya. Dari beberapa NGO memprotes dan menganggap bahwa tar sands itu dirty gitu. Nah, utamanya di sini kebanyakan sebenarnya minyak dari Kanada ini diekspor gitu ya ke Amerika, sehingga orang Amerika sendiri juga banyak yang memprotes gitu. Mereka tidak ingin ambil minyak dari Kanada. Di sini ada salah satu proyek pipeline yang besar namanya XL Pipeline, karena mereka anggap tar sands itu pengembangannya sangat kotor gitu. Jadi banyak juga yang memprotes bahkan dari luar negara Kanada gitu, nggak hanya di Kanada saja. Nah, tapi sekarang kita lihat apa fakta yang terjadi gitu ya. Nah, sebenarnya dari industri migas itu juga sudah melakukan upaya reklamasi gitu ya, dari luasnya area tadi. Sebenarnya sebelum digali seperti itu kita sudah menyimpan yang kita sebut sebagai topsoil. Jadi topsoil itu
tanah yang masih mengandung humus di bagian atas itu digali dan kemudian disimpan. Dan kemudian setelah penambangan itu selesai, dilakukan reklamasi dan topsoil itu dikembalikan ke atas gitu ya, sehingga supaya tanaman bisa tumbuh lagi. Dan ini sudah dilakukan gitu ya, sebesar 71 km persegi. Jadi hampir semuanya sudah ketutup. Dan juga dampaknya itu sebenarnya tidak sebesar yang orang bilang gitu ya. Ternyata dari luasnya boreal forest atau hutan pinus yang ada di Kanada sana, area yang dipakai untuk penambangan Alberta tadi hanya 0,2%. Mungkin kalau kita lihat secara sekilas tampak luas, tapi kalau dibandingkan seluruh hutan yang ada itu hanya 0,2%. Gitu ya. Dan juga tentu teknologi reklamasi makin lama makin berkembang, nanti akan kita lihat contoh-contoh hasilnya sehingga yang sudah ditambang tadi kembali ke sedia kala. Dan kedepannya isu ini tidak akan, kita harap tidak akan lagi mengemuka begitu ya, mungkin di Kanada, karena ke depan proses eksploitasi ini akan lebih banyak secara in situ, menggunakan SEGD, CSS, dan lain sebagainya, sehingga tidak seperti open pit mining tadi, yang mana ini footprint-nya akan sangat kecil gitu ya, jadi cuma area yang butuh untuk wellhead saja, sedangkan sumurnya kita bisa buat secara direksional, melingkupi area yang luas di subsurface-nya. Nah, ini contoh eksperimen gitu ya. Sebenarnya pemerintah Kanada juga sudah lama mempunyai concern tentang ini dan sudah memikirkan ke depan akan seperti apa gitu ya. Jadi sebelum ada protes-protes itu, mereka juga sudah berencana mengembangkan teknologi reklamasi untuk tar sands. Baik, ini contohnya yang dilakukan di Athabasca. Contoh salah satu tailing pond yang digunakan dan telah berhasil direklamasi. Jadi dari tahun 1989 ini adalah mature fine tailings, endapan dari pasir-pasir yang halus gitu, yang sudah settling dari air gitu ya. Dan kemudian supaya ini tidak menguap begitu ya, karena ini kan halus begitu, jadi takutnya setelah kering terbawa angin, nah, diisi lagi dengan water cap, sekedar air supaya fine tailings tadi tidak menyebar. Dan kemudian terjadi ini ya, kita untuk mendegradasi fine tailings tadi ternyata juga banyak digunakan mikroba begitu. Dari peneliti-peneliti di mikrobiologi kita gunakan mikroba, dan juga dibuat supaya setelah degradasi itu terjadi yaitu safe gitu ya, seperti sedia kala, seperti tanah biasa. Dan nyatanya kemudian tanaman bisa juga tumbuh di sekitar area tailing ponds tadi. Ini contohnya di tahun 2001, ini seperti kolam air biasa. Setelah tadi direklamasi menggunakan mikroba. Nah, ini contoh hasilnya begitu ya, yang dulunya tailing ponds ini sekarang jadi danau atau kolam biasa gitu ya. Banyak tanaman yang kembali tumbuh gitu ya, dulu pinus-pinus yang udah ditebas sekarang juga bisa tumbuh lagi di daerah sini. Nah, itu tadi mengenai aspek lingkungan di oil sands. Nah, kita lihat bahwa selalu ada cara gitu ya untuk dapat mengembangkan oil sands ini secara aman, bertanggung jawab, dan sustainable. Ini adalah referensi yang bisa kalian tinjau lebih lanjut seperti biasa. Nanti bisa dilihat di artikel-artikel ini.